Hai everyone, tonton sampai habis ya videoku ini. Oh iya, untuk memunculkan subtitle, teman-teman bisa klik tombolnya di sebelah kanan bawah. Terima kasih, selamat menonton. Materi pertama yaitu deskripsi benda. Kata benda alias nomina adalah satu jenis kata yang kerap ditemui pada karya sastra maupun tulisan resmi dalam bahasa Indonesia. Nomina terbagi menjadi tiga, yaitu segi semantis, segi sintaksis, segi bentuknya. Adapun ciri-ciri nomina yang pertama yaitu dalam sebuah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba, maka kata benda akan memiliki fungsi subjek, objek maupun pelengkap. Yang kedua, nomina tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Yang ketiga, nomina dapat diikuti kata sifatnya atau adjektif, baik yang secara langsung maupun diantarai oleh kata yang. Adapun sudut pandang mengenai nomina yang pertama adalah nomina dilihat dari perilaku semantisnya. Contoh, kata sapi yang berarti seekor binatang. Yang kedua, nomina yang mengandung fitur-fitur semantik berarti. Contohnya seperti kata semangka yang merupakan kata benda memiliki fitur semantik berarti yang berupa ukuran, berat, warna, dan bentuknya yang bunda. Tidak ada buah semangka yang bentuknya memanjang. Adapun jenis-jenis kata dalam bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, nomina dasar dan nomina turunan. Nomina dasar terbagi lagi menjadi dua, yaitu nomina dasar khusus dan nomina dasar umum. Masih nomina dasar yaitu kata benda yang memiliki ciri bentuknya tidak memiliki afiks atau turunan. Nah, tadi kan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu nomina dasar khusus. Nah, nomina dasar khusus itu biasanya digunakan pada nama tempat, nama geografis, nama diri orang, dan nama hari. Sedangkan nama dasar umum biasanya digunakan pada tempat keterangan alat, keterangan waktu, hingga keterangan cara. Yang kedua, ada nomina turunan, yaitu kata benda yang diturunkan melalui adanya proses afiksasi atau imbuhan, pengulangan, dan pemajemukan. Adapun perbedaan kata benda konkret dan kata benda abstrak. Yang pertama, kata benda konkret menurut Dewi tahun 2015. Kata benda konkret ialah kata benda yang wujud bendanya kelihatan, tampak, dan dapat dilihat oleh panca indera manusia. Contoh, komputer, pemindai buku, dan kamus. Yang kedua, kata benda abstrak. Sama halnya seperti pendapat yang atas bersumber dari Dewi pada tahun 2015 yang berpendapat bahwasanya kata benda yang wujud bendanya tidak terlihat, tidak nampak, dan tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contoh, kecantikan, kenegaraan, dan kemakmuran. Jadi perbedaan antara kata benda konkret dan kata benda abstrak itu adanya jika kata benda konkret bisa dilihat oleh panca indera, tidak demikian dengan kata benda abstrak. Kedua adalah identifikasi diri. Definisi identifikasi identitas menurut Richard Jensen tahun 2008 adalah cara-cara untuk membedakan individu dengan kolektivitas lainnya. Sedangkan menurut Erikson 1968 menjelaskan identitas sebagai perasaan subjektif tertentu yang konsisten dan berkembang dari untuk waktu. Yang ketiga, Marcia tahun 1993 yaitu komponen penting yang menunjukkan identitas personal. Adapun menuliskan nama keluarga dengan gelar kekerabatan ada tiga proses. Yang pertama, proses identitas diri. Yang kedua, proses pembentukan norma. Yang ketiga, sistem penamaan. Nama diri dengan status sosial. Yang pertama, terdiri atas dua atau lebih yang terikat dengan hubungan perkawinan atau adopsi. Yang kedua, anggota keluarga hidup bersama. Jika tidak bersama, tetap memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial. Adapun menuliskan nama diri sendiri adalah satu, menurut KBBI, nama memiliki tiga arti, yaitu untuk memanggil dan menyebut orang, tempat barang, binatang, dan sebagainya, gelar sebutan, dan kemasyhuran. Yang kedua, dalam istilah linguistik, nama lebih dikenal dengan istilah nama diri. Cara penulisan nama diawali dengan huruf kapital. Karakteristik nama diri, keluarga, dan toponimi terdiri atas dua atau lebih yang terikat dengan hubungan perkawinan atau adopsi. Dua, anggota keluarga hidup bersama. Jika tidak bersama, tetap memperhatikan satu sama lain. Yang ketiga, anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial. Cara menuliskan nama diri dengan perangkat akademik. Pertama, menurut KBBI, gelar adalah sebutan kehormatan, kebanggaan, atau kesarjanaan. Dua, dalam bahasa Indonesia, penulisan gelar termasuk ke dalam bahasa singkat atau akronim. Yang ketiga,
Gelar akademik sering juga disebut dengan titel yang berasal dari serapan Belanda seperti DRS berasal dari singkatan doktorandus. Yang keempat, syarat-syarat yang diperlukan untuk membentuk akronim yaitu jumlah suku kata akronim jangan lebih satu kata yang lazim pada kata Indonesia, dan akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata di Indonesia. Materi ketiga adalah kalimat sapaan. Menurut para ahli, kata atau frase yang digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang yang diajak bicara. Itu menurut Krida Laksana pada tahun 1993. Yang kedua, sebuah cara untuk memacu seseorang dalam interaksi yang dilaksanakan secara langsung. Itu menurut Kristal tahun 1991. Yang ketiga, menurut para ahli berguna ketika seseorang ingin memulai suatu percakapan atau jika hendak minta perhatian lawan bicara. Adapun karakteristik sapaan ada 4. Yang pertama, penulisan huruf menggunakan huruf kapital. Yang kedua, sesuai dengan situasi dan kondisi percakapan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh adat istiadat. Yang keempat, pemilihan bentuk kata sapaan dipengaruhi oleh status. Adapun jenis-jenis kalimat sapaan ada 2, yaitu kalimat sapaan untuk teman sebaya seperti hai, halo, atau yang kedua untuk kalimat sapaan untuk yang lebih tua. Contoh, mau kemana mas atau mbak. Mas atau mbak adalah kata sapaan untuk menyapa yang lebih tua atau perempuan yang lebih tua yang bertujuan untuk menunjukkan rasa hormat. Yang kedua adalah selamat sore pak, bu, kata sapaan yang diucapkan ketika bertemu orang lebih tua di waktu tertentu. Yang ketiga, selamat ya kamu berhasil menjadi juara, kalimat sapaan ketika diberi hadiah karena juara. Yang keempat, permisi bu atau pak, kalimat sapaan digunakan ketika lewat di depan yang lebih tua. Yang terakhir, Jan, selamat jalan kakek pulang dulu ya cu, menggunakan selamat kepada orang yang lebih tua. Adapun kaidah penulisan kalimat sapaan itu ada 4. Yang pertama, huruf awal kata sapaan ditulis dengan huruf kapital. Contoh, silakan masuk bu. Apabila diikuti nama diri, sapaan dapat disingkat atau ditulis lengkap. Contoh, silakan menikmati hidangan ini Bu Siti. Yang ketiga, bentuk sapaan singkat dapat dipakai jika tidak disertai nama diri. Contoh, Kak, sebaiknya kita lewat jalan itu. Yang keempat, bentuk sapaan ditulis dengan diikuti atau diawali dengan tanda koma. Contoh, Bu, kapan kita mengunjungi nenek? Materi selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia diambil dari kata di, a, dan log yang berartikan percakapan, disandiwara, cerita, dan sebagainya. Karya nulis dengan disajikan dalam bentuk percakapan antara 2 tokoh atau lebih. Struktur dialog itu ada 3. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dalam dialog, dalam penilaian bahasa itu ada 6 penilaian. Yang pertama, pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, pilihan kata yang tepat atau diksi, struktur kata dan kalimat yang baik, ragam bahasanya, dan segi komunikasinya. Sedangkan cara membuat dialog, yang pertama, menentukan topik, menentukan tokoh dan karakternya, menyusun butir dialog, dan mengembangkan butir-butir dialog. Yang kedua ada prolog. Prolog menurut KBBI dari kata pro dan log adalah pembukaan, sandiwara, musik, pidato, dan sebagainya. Kata pendahuluan, peristiwa pendahuluan, sandiwara dibuka dengan yang diucapkan oleh pemeran utama. Adapun unsur dalam dialog ada 3, yaitu tokoh. Tokoh itu terbagi lagi jadi 3, yaitu ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Yang kedua ada latar. Latar terbagi menjadi 3 juga, yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Dan yang ketiga ada latar belakang. Adapun epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Isinya biasanya berupa kesimpulan atau ajaran yang harus diambil dari tontonan drama yang harus disajikan atau amanat yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut. Selanjutnya ada berdialog dengan teman sejawat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman, kawan, sahabat hanya dekat yang akan kuundang, teman sejati, teman sejawat, kawan sepekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Menurut KBBI, membaca berasal dari kata baca yang berarti eja atau huruf, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan menurut Anderson, membaca adalah suatu proses untuk memahami yang tersirat dalam yang tersurat. Jenis-jenis membaca ini ada 6. Yang pertama, membaca cepat. Yang kedua, membaca sekilas. Yang ketiga, membaca
intensif, yang keempat membaca ekstensif, yang kelima membaca nyaring, yang keenam membaca memindai. Adapun cara membaca petunjuk adalah membaca petunjuk merupakan ketentuan yang memberikan arahan atau bimbingan mengenai bagaimana sesuatu itu harus dilakukan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, petunjuk adalah tanda atau isyarat untuk menunjukkan atau memberitahu sesuatu. Membaca petunjuk haruslah dicermati dan diteliti agar terhindar dari dampak negatif yang akan ditimbulkan jika salah pemakaiannya atau pemakaian produk tersebut. Seperti yang sering kita temui di kardus obat sirup, pasti di situ ada tulisan 3 kali 1, itu artinya 3 kali minum dalam 1 hari, seperti itu. Yang materi selanjutnya adalah tata cara membaca puisi dan teks. Definisi puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan kaya makna, sedangkan prosa adalah sebagai karya sastra yang bentuk tulisannya bebas dan tidak terikat dengan berbagai aturan seperti rima, diksi, irama, dan lain-lainnya. Yang kedua, jenis-jenis puisi dan prosa. Yang pertama ada puisi naratif, yang kedua puisi larik ya, yang ketiga puisi deskriptif. Adapun macam-macam prosa atau jenis-jenis prosa yaitu ada hikayat, dongeng, cerpen, kritik, esai, resensi, dan lain-lainnya. Adapun tata cara membaca puisi, yang pertama itu membaca puisi harus dengan lafal yang benar. Yang kedua, membaca puisi harus dengan intonasi yang indah. Yang ketiga, membaca puisi harus dengan ekspresi yang benar. Teknik dan strategi membaca. Untuk meningkatkan pemahaman terhadap keseluruhan teks, biasanya guru menerapkan dua, yaitu kegiatan prabaca, kegiatan inti membaca, dan kegiatan pasca membaca. Adapun tata cara membaca teks, yang pertama, guru dapat mengambil salah satu kalimat yang kompleks strukturnya dari bacaan. Yang kedua, kalimat itu dianalisis satu bagian. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan 5W 1H. Adapun materi selanjutnya adalah menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung merupakan salah satu kegiatan atau keterampilan yang terdapat pada 4 aspek pembelajaran bahasa Indonesia dengan cara menggabungkan huruf demi huruf sehingga membentuk suatu kata dan kalimat. Adapun tujuan dari menulis tegak bersambung itu, yang pertama, melatih motorik halus siswa. Yang kedua, melatih siswa untuk menulis dengan cepat, rapi, dan indah. Media yang digunakan dalam menulis tegak bersambung itu adalah buku tulis halus. Adapun aturan penulisan sambung menurut Depdiknas tahun 2009 yaitu pemegangan pensil. Yang kedua, menulis huruf dengan benar. Yang ketiga, penulisan huruf tegak lurus, tidak miring ke kanan maupun ke kiri. Ukuran huruf ditulis hingga menyentuh garis. Adapun kesalahan dalam penulisan tegak bersambung, yang pertama itu ada memberi penutup di akhir huruf pada huruf A, D, O, G, sama Q. Yang kedua, memberi putaran pada atau lingkaran pada huruf yang terjadi pada huruf B, E, F, H, J, K, L, Q, and Z. Yang ketiga, memberi titik pada huruf I dan J. Yang keempat, memberi garis silang pada huruf T. Yang kelima, memberi garis penghubung di tengah di huruf B, O, V, dan W. Yang terakhir, memberi ekor pada huruf yang terjadi pada huruf F, G, J, P, Q, Y, dan Z. Adapun langkah-langkah menulis tegak bersambung, yang pertama, siswa harus menguasai huruf cetak. Yang kedua, memulai menulis dari huruf kecil. Yang terakhir, menuliskan huruf besar. Adapun materi selanjutnya adalah ringkasan. Pengertian ringkasan adalah penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang. Adapun tujuan dari ringkasan adalah untuk memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau teks secara singkat dan tidak meninggalkan urutan dasar karangan. Yang kedua, memangkas gagasan utama menjadi lebih ringkas, sedangkan ikhtisar tidak berdasarkan urutan gagasan yang membangun karangan itu. Yang kedua, untuk mengambil intinya, ikhtisar bebas mengambil kata-kata, asal, dan letak dari bacaan tersebut. Adapun langkah menyusun ringkasan, yang pertama, membaca naskah asli dulu untuk mengetahui pesan umum atau maksud pengarang dan sudut pandang beliau. Yang kedua, mencatat gagasan utama. Yang ketiga, membuat reproduksi atau peringkas menyusun kembali karangan dengan singkat berdasarkan gagasan utama. Yang keempat,
tambahan meliputi bahasa yang digunakan harus padat, tidak bertele-tele, dan tidak perlu adanya ilustrasi dan atau informasi terperinci. Jenis ringkasan ini terbagi menjadi dua, yaitu ringkasan fiksi dan non-fiksi. Kalau fiksi itu apa? Fiksi itu yang memang buku sejarah itu kan beneran terjadi kan, sedangkan non-fiksi seperti dongeng, meringkas dongeng, meringkas cerpen, seperti itu. Materi 9 ada parafrase. Pengertian parafrase menurut KBBI merupakan ungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah kegiatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah inti dari ungkapan tersebut. Yang kedua, karakteristik parafrase. Karakteristiknya itu adalah bentuk tuturan yang berbeda tetapi makna tuturannya sama, substansinya tidak berubah, dan bahasa atau cara menyampaikannya berbeda. Yang ketiga, tata cara memparafrase. Yang pertama ini pasti membaca dan memahami secara keseluruhan suatu karya sastra. Yang kedua, memahami jenis perubahan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan kembali dengan redaksi bahasa dan bentuk yang berbeda. Macam-macam parafrase itu ada 3. Yang pertama, memparafrase puisi menjadi prosa. Yang kedua, memparafrase cerita anak atau prosa menjadi puisi. Yang ketiga, memparafrase naskah drama menjadi prosa atau cerita. Materi selanjutnya itu ada surat. Surat itu terbagi menjadi 2 ya teman-teman. Yang pertama itu surat resmi dan surat pribadi. Nah, sekarang kita membahas surat resmi terlebih dahulu. Surat resmi ini apa sih? Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perorangan, instansi, maupun organisasi. Penggunaan bahasa di dalamnya juga menggunakan bahasa yang resmi. Adapun karakteristik dari surat resmi, pertama, menggunakan kod surat apabila dikeluarkan dari organisasi. Yang kedua, adanya nomor surat lampiran dan perihal. Yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Yang keempat, penggunaan bahasa resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Adapun tata cara menulis surat resmi, yang pertama, adanya kepala surat, tanggal surat, nomor surat, lampiran, hal atau perihal, penulis alamat pada surat, salam pembuka, isi surat, penutup surat, salam penutup, dan tembusan. Macam-macam surat resmi ini ada surat pemberitahuan, surat perintah, surat permintaan atau permohonan, surat peringatan atau teguran, surat usulan, surat panggilan, surat pengantar, surat keputusan, surat perjanjian, surat penawaran, pesanan, dan sebagainya. Nah, ini teman-teman adalah surat resmi. Samping ya, pertama surat pemberitahuan. Tadi kita udah membahas surat resmi, sekarang surat pribadi. Apa sih surat pribadi? Surat pribadi ini adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau dapat dikatakan surat yang bertujuan hanya untuk seseorang. Surat ini ditujukan antara sesama teman atau keluarga. Karakteristiknya ada 5.
kwitansi. Kwitansi ini apa sih? Kwitansi adalah bukti transaksi penerima atau penyerahan uang secara tunai. Kwitansi merupakan dokumen tanda bukti transaksi penerimaan uang oleh penjual dari pembeli. Ketentuan kwitansi ini adalah: satu, masukkan nomor kwitansi. Nomor kwitansi memudahkan dalam pengecekan sehingga lebih mudah dalam menyusun kwitansi dari nomor pertama hingga terakhir. Yang kedua, tulis nama penerima dan penyetor. Perlu menyebutkan nama penyetor dan penerima dan sebaiknya ditulis dengan nama lengkap, bukan nama panggilan. Yang ketiga, masukkan tanggal saat transaksi. Bertujuan agar penyetor dan penerima sama-sama mengetahui mengenai waktu transaksi yang terjadi. Yang keempat, masukkan jumlah uang. Bertujuan agar transaksi antara penyetor atau penerima mengetahui besarnya transaksi. Dan deskripsi pembayaran dan harus secara rinci dan jelas agar memudahkan penerima memahami bahwa transaksi ini dengan tujuan apa. Yang terakhir, bukan tanda tangan. Kwitansi dikatakan sah apabila disertai tanda tangan dari penyetor maupun penerima, sedangkan stempel sebagai tanda terima pembayaran yang resmi. Bentuk-bentuk kwitansi yang pertama ada kwitansi bukti pembayaran. Untuk melakukan transaksi produk, biasanya berisikan noteri lengkap item, baris barang, alamat pelanggan, dan harga barang. Yang kedua, kwitansi transfer uang. Umumnya digunakan oleh industri perbankan, berisikan nomor rekening penerima. Selanjutnya, kwitansi cash receipt menjelaskan setoran serta penarikan mana yang akan dikirim sebagai bukti keuangan. Umumnya digunakan di tempat kerja. Yang terakhir, kwitansi serah terima uang. Kwitansi apa itu penggunaannya? Adapun materi terakhir pidato. Pidato ini apa sih? Pidato disebut dengan istilah retorika. Berasal dari bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris disebut orator, yang berarti orang yang terampil dan tangkas berbicara. Yang kedua, pidato merupakan salah satu bagian dari keterampilan berbicara. Yang ketiga, menurut KBBI, pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Yang kedua, wacana yang dilakukan untuk mengucapkan kepada halayak atau kepada masyarakat umum. Tujuannya apa sih? Tujuannya itu yang pertama menyampaikan informasi atau informatif. Yang kedua, meyakinkan dan mempengaruhi sikap pendengar atau persuasif. Yang ketiga, menghibur pendengar atau rekreatif. Yang keempat, menanggakan aspek-aspek pendidikan yaitu edukatif. Adapun tata cara menulis naskah pidato yaitu menentukan tema atau pembicaraan. Yang kedua, memberitahu pokok isi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan tujuan pidato. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato. Cara berpidato itu ada 4, yaitu membaca naskah, menghafal, menjabarkan kerangka, dan spontanitas. Cara menyampaikan pidato yang baik. Pertama, menyampaikan pidato dengan niat dan gaya yang wajar, mengungkapkan kata-kata dengan lafal dan intonasi yang tepat, mampu mengatur suara sehingga terdengar indah dan bersirama, memahami kondisi serta situasi pendengar.